Ini saya gunakan definisi dari McKinsey karena menurut saya ini paling simple. AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan fungsi kognitif yang biasanya diasosiasikan dengan pikiran manusia. Makanya ada kata intelligence, itu kan kemampuan kognitif dari manusia. Artificial, ya berarti itu sesuatu yang tidak asli milik manusia, tapi dilakukan oleh sesuatu yang lain yang biasanya itu adalah mesin. So, ketika kita melihat sebuah mesin yang mampu melakukan fungsi kognitif seperti membaca, eh, menyimpulkan, menganalisa, membuat rekomendasi, ya, yang itu biasanya adalah keluar dari pikiran manusia, berarti alat itu disebut dengan artificial intelligence machine, mesin kecerdasan buatan. Nah, dudukin lagi karena seliweran istilah AI yang ada. Nah, ini saya simplifikasi aja, ada dua jenis AI, ada predictive AI dan generative AI. Predictive AI itu adalah AI yang fungsinya adalah menganalisa data dan hasil analisa itu digunakan untuk memprediksi sesuatu. Jadi sifatnya prediktif aja. Sebagian nyebutnya ini sebagai traditional AI. Kalau teman-teman biasa gunakan spell checker di aplikasi word processing-nya, nah itu adalah AI sebenarnya. Salah satu aplikasinya adalah Grammarly yang kita bisa install di Microsoft Word misalnya. Ketika Anda menulis dalam bahasa Inggris, spellingnya salah, langsung ada rekomendasinya. Bahkan grammar pun bisa dibenerin oleh dia. Gitu. Nah, itu adalah predictive AI. Kenapa? Karena dia bisa prediksi. Ya, kalau misalnya kata-katanya begini, nah ini nggak pas nih. Kayaknya maksudnya begini deh. Aku bisa bantu kamu memprediksi grammar yang lebih baik gitu. Atau teman-teman yang gunakan Google Map, itu juga predictive AI. Nah, jadi Anda cukup kasih tahu Anda mau pergi kemana, Anda sekarang ada di mana, nyalain GPS-nya, maka AI itu akan bisa memprediksi jalur terbaik, tercepat, bahkan termurah kalau kita harus masuk tol. Nah, itu namanya predictive AI. Bagi teman-teman yang suka belanja, ya, ketika lihat satu baju misalnya, kemudian muncul ada you might like this. Jadi kamu mungkin suka ini, ada recommendation-nya. Pertanyaannya kok dia bisa tahu apa yang gue suka? Nah, itu ada AI di baliknya yang pelajari behavior kita dan dari situ dia bisa prediksi kita sukanya apa. So, AI itu bukan barang baru. Ya, AI itu udah lama. Bahkan AI yang pertama kali kalau disebut modern computing itu dimulai dan eksplorasi tentang kecerdasan buatan itu udah dimulai sejak tahun 50-an dengan Alan Turing itu. Ya. Nah, di kantor Bapak Ibu semuanya hampir kemungkinan besar kalau Anda adalah perusahaan yang sangat besar dengan customer base yang sangat besar, kemungkinan besar udah ada AI di baliknya. Misalnya kalau teman-teman ada di perbankan, ya itu pasti ada fraud detection AI di baliknya. Ya kalau ada apply kartu kredit itu udah ada mesinnya sendiri ngecek ini kira-kira nih sorry kalau kartu kredit itu kredit scoring misalnya. Atau fraud detection tuh misalnya ada transaksi mencurigakan, nah, itu udah ada sistem di balik yang ngecek itu semuanya. Itu AI Bapak Ibu semuanya. So AI bukan barang baru. Ya, yang barang baru yang sekarang lagi naik daun itu adalah generative AI. Apa bedanya? Kalau predictive AI, ya dia cuma bisa analisa data, kemudian prediksi berdasarkan analisanya. Sementara generative AI, dia bisa mengenerate, menghasilkan sesuatu yang itu beneran baru, belum pernah ada, original dalam tanda kutip. Ya, saya bilang tanda kutip sebenarnya karena yang dilakukan adalah gadologi mix and match dari informasi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya gitu ya. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang baru gadologinya dia. Dan aplikasinya itu luas sekali. Kalau predictive AI, itu aplikasinya mungkin sangat terbatas dan kita nggak bisa ngoprek itu karena dia udah ada dalam sistemnya. Nah, generative AI, kita bisa gunakan AI untuk menghasilkan banyak hal yang sifatnya kreatif, yang sifatnya mensuturkan sesuatu, mensamara sesuatu. Misalnya di marketing and sales kita bisa pakai untuk personalizing marketing, creating social media posting, operation juga kita bisa generate task list, IT engineering ya bisa ngebantu untuk nulis kode pemrograman, risk and legal ngecek kira-kira ini ada legal risk apa saja, sampai kepada R&D. So generative AI ini yang sekarang lagi naik daun. Jadi kalau misalnya ada yang rame-rame, lu udah pakai AI belum? Biasanya yang dimaksud dengan lu udah pakai AI, AI-nya itu adalah generative AI. Karena kalau predictive AI sebenarnya tanpa sadar kita udah pakai sejak kemarin-kemarin. Yang baru ini adalah generative AI. Karena kita bisa generate something new dari kumpulan data yang kita sendiri juga nggak ngelihat karena itu udah di training datanya di tahun-tahun sebelumnya secara masif.